satu sama lain ini. Ya, baik. Saya lanjutkan. Mohon izin Pak Ibu narasumber dan hadirin yang sudah hadir di seminar daring ini. Jadi untuk narasumber ketiga, saya lanjutkan. Mohon izin saya bacakan profil beliau, yaitu Bapak Mario SDS MDS, yaitu dosen dengan latar belakang pendidikan bidang desain, lulusan Fakultas Rupa dan Desain FSRD, Institut Teknologi Bandung. Memiliki keahlian dan fokus penelitian pada user interface dan user experience, UI, game design, dan visual interactive design. Aktif melakukan penelitian pada aplikasi penunjang kesehatan dengan fokus pada hubungan preferensi pengguna dan pengalaman pengguna user experience dalam bidang penelitian, analisis UI dan UX, analisis aplikasi Halodoc terhadap penggunaan layanan kesehatan. Preferensi dan user experience pembaca terhadap aplikasi majalah digital, Flipboard, Kindle, dan Gramedia Digital. Untuk Bapak Mario, kami persilakan waktu dan layarnya. Terima kasih Mas Putu. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua, Dr. Gilang, Mas Jesse, Dr. Andreas, selaku kopromotor 2 ya dari Paruli. Oke, di sini mungkin saya akan menanggapi terkait dengan hasil pemaparan Paruli tadi ya, terkait dengan estetika visual untuk aplikasi layanan kesehatan Zcare gitu ya. Oke, kalau dilihat dari penelitian, saya melihat ini penelitian yang cukup unik ya, Bapak Ibu. Karena khususnya Paruli ya, karena mengangkat estetika visual ini sebagai faktor strategis gitu, bukan lagi sekedar elemen dekoratif aja gitu kan. Dari perspektif UX, kalau menurut saya hal ini sangat penting karena banyak kalau kita lihat itu sistem-sistem kesehatan digital masih mengabaikan aspek visual yang justru malah berdampak langsung pada user performance dari tenaga medis gitu. Kalau dari ceritanya Dr. Gilang dan juga Mas Jesse tadi kan ada beberapa aspek-aspek mendasar yang justru tidak diperhatikan ya, kayak misalkan tadi dari sistem yang dibuat, kemudian juga dari sistem visual ataupun sistem UX-nya itu kurang mengakomodir kebutuhan dari tenaga medis justru gitu. Yang bahkan mempengaruhi ke keselamatan pasien nantinya gitu kan. Kalau dari memahami pengalaman subjektif tenaga medis secara mendalam memberikan insight yang lebih human center ya nantinya dibandingkan studi hospital information system tradisional yang fokus pada aspek teknis aja. Karena saya sendiri dari riset-riset yang saya lakukan memang kebanyakan itu riset-risetnya terkait dengan UX dari pasien gitu. Jarang banget saya melihat juga ngebahas dari pengalaman tenaga medisnya justru gitu. Apalagi di sini kan kalau kita bicara kalau kita bicara layanan kesehatan bukan hanya sebagai yang pengguna itu bukan hanya si pasien ya, tapi juga pengguna itu ada dari tenaga medis sebetulnya gitu. Nah, penelitian ini sebenarnya kalau saya lihat ya berhasil mengidentifikasi nih yaitu masalah nyata pada produk teknologi digital sistem kesehatan. Kayak tadi yang disebutin Pak Ruli itu ada IMR ya. Kalau dilihat kan tadi dari temuan Pak Ruli kayak misalkan ada ketidakkonsistenan warna, kemudian tipografi, layout yang kalau dijabarkan tadi terlalu padat, penggunaan ikon-ikon yang kurang intuitif ya gitu, sehingga tadi kalau dari pengalamannya yang dipaparkan sama Dokter Gilang tadi, ikon-ikon itu kan bisa mempengaruhi tadi keterbacaan, kemudian juga informasi yang bisa diterjemahkan sama dokter selaku pengguna gitu. Bahkan ada isu-isu umum yang mempengaruhi kecepatan navigasi gitu, keterbacaan dan keamanan klinis. Nah, kalau aspek yang bisa diperkuat ya, yang saya lihat dari pemaparan Pak Ruli tadi, di sini mungkin Pak Ruli bisa melihat dari analisis interaksi pengguna dan elemen visual yang bisa lebih terstruktur Pak Ruli, gitu. Misalkan penggunaan cognitive walkthrough dalam skenario tugas misalkan, kayak misalkan bersama dengan fenomenologi yang Pak Ruli pilih sebagai metode, itu gunanya nanti bisa untuk mengukur atau nelaah dampak ketidakkonsistenan visual terhadap waktu task completion atau tadi ada beberapa error rate ya yang dialami sama tenaga medis ketika menggunakan teknologi layanan kesehatan gitu. Nah, ini bisa memperkuat klaim dari temuan Paruli bahwa estetika visual itu sebenarnya mempengaruhi efektivitas dari sistem secara objektif.
gitu. Kemudian juga mungkin Pak Ruli kalau saya bisa memberikan saran di sini mungkin Pak Ruli bisa menambahkan persona atau skenario penggunaan dari tenaga medis yang bisa ditambahkan untuk membuat pembahasan lebih praktis. Kayak misalkan contohnya peran tenaga medis kan ada macam-macam ya Pak ya. Gitu. Kalau yang saya tahu nih selaku pasiennya di sini, kalau misalkan tenaga medis itu kan ada dokter biasanya, ada perawat, ada staf administrasi biasa. Bahkan juga kadang-kadang kalau saya lihat nih selaku saya pernah pasien gitu ya melihat dokter itu melakukan juga kegiatan atau aktivitas administrasi gitu. Nah ini kan bisa nanti memperlihatkan bagaimana kebutuhan visual itu berbeda antar peran dari pengguna gitu. Jadi kalau misalkan dokter ini penggunaan teknologi medis itu seperti apa, penggunaan penugasannya seperti apa, atau nanti perawat itu memfungsikan si alat medis ini seperti apa, sehingga nanti rekomendasi atau guidelines yang Paruli publish itu bisa lebih inklusif gitu. Kemudian dari kalau yang saya lihat ya dari penggunaan prinsip desain UX modern itu bisa diterapkan dijadikan referensi untuk memberikan rekomendasi praktis, misalkan untuk perbaikan visual, misalnya ya kalau dari tanggapan Dokter Gilang tadi itu terkait dengan standarisasi visual ya, entah itu dari warna atau bentuk icon dan lain sebagainya. Nah, kalau saran saya terkait dengan riset Bapak nantinya itu bisa dipertimbangkan ya Pak gitu. Kalau dari saran praktis nih untuk pengembangan lebih lanjut, saya rasa mungkin nantinya ya Pak Rulia itu bisa membuat desain guidelines yang lebih inklusif. Kalau tadi kita bahas terkait dengan peran-peran tenaga medis ketika menggunakan Zcare nih selaku alat apa namanya, healthcare system gitu ya, misalkan konsistensi warna untuk modul tindakan kritis, atau ini tuh tindakannya hanya batasnya moderate atau misalkan ringan. Nah itu kan kita mesti ada pembeda ya dari segi visual gitu. Kemudian juga terkait dengan tipografi yang cocok untuk ditampilkan di layar klinik ini seperti apa. Mungkin di layar handphone itu akan berbeda gitu. Tapi kalau misalkan di layar teknologi kesehatan, tadi kalau dari yang saya tangkap dari penjelasan Mbak Jessi tadi kan dari Zcare tuh sudah menerapkan warnanya itu dibikin lebih gelap atau night mode gitu untuk supaya si mata itu tidak mudah lelah. Itu kan cukup baik ya diperhatikan sampai ke aspek-aspek visual gitu. Tapi mungkin bisa dikembangkan lagi dari aspek tipografinya, ukuran apa namanya, ukuran font, kemudian juga dari bentuk font yang mudah terbaca di layar klinik itu seperti apa gitu. Kemudian juga ada icon mungkin ya, Pak Rulia, icon dan mekanisme konfirmasi yang lebih intuitif dan terstandar. Kalau pesan dari Dokter Gilang tadi saya tangkap juga tuh, misalkan kalau misalkan dokter itu ada salah input itu apa yang terjadi, atau misalkan ada nggak apa namanya fungsi-fungsi preventif dari UX yang ditawarkan di dalam sistem layanan kesehatan supaya tidak terjadi human error. Karena kalau human error terjadi kan yang jadi korban nanti kan pasien seperti itu ya. Nah, sebagai penutup mungkin secara keseluruhan disertasi ini ngisi celah penting dalam studi hospital information system ya, khususnya di bagian user experience kesehatannya dengan fokus pada pengalaman subjektif tenaga medis dan peran estetika visual gitu. Penelitian ini juga saya lihat gak hanya memberikan kontribusi akademik, tapi juga nantinya bisa menjadi panduan praktis nih kalau tadi pesan dari Mas Yesi gitu ya. Jadi ini bisa jadi guideline nantinya untuk kalau misalkan ada perancangan atau membuat aplikasi atau software yang difungsikan untuk layanan kesehatan. Berarti nanti kan bisa nih panduan UI UX-nya dari hasil penelitian Pak Ruli gitu. Jika diperkuat dengan beberapa data terstruktur tadi ya terkait dengan persona, kemudian juga ada rekomendasi desain yang lebih spesifik antar si pengguna tadi ya. Kalau nggak salah tadi ada dokter, perawat, atau petugas administratif gitu. Disertasi ini berpotensi menjadi referensi standar ya Pak Ruli ya untuk desain yang lebih human center terkait dengan hospital information system ke depannya gitu. Mungkin juga nanti bakal jadi referensi saya juga ketika nanti saya ngambil S3 Pak Ruli. Jadi saya bisa menyempurnakan apa yang sudah Pak Ruli kerjakan di disertasi ini gitu. Karena kan kebetulan kita bidang keilmuannya mungkin sejalan ya Pak Ruli ya.
terkait dengan UI UX gitu. Mungkin itu sih, saya melihat penelitian ini sangat berpotensi besar menjadi guideline dalam perancangan UI UX khususnya untuk layanan kesehatan gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Putu. Baik, terima kasih Bapak Mario atas apa yang sudah dipaparkan di sini. Izinkan saya mungkin beberapa memberikan apa namanya yang saya catat tadi. Jadi di sini Bapak Mario melihat interaksi pengguna ini pada penugasan melihat jadi untuk human error-nya seperti apa untuk memperkuat penemuan dalam penelitian. Jadi personal skenario untuk melihat guideline secara inklusif. Jadi terutama pada prinsip visual dan kriteria desainnya. Jadi saran praktisnya desain guideline inklusif ini dalam penelitian bisa menjadi fondasi untuk kedepannya dalam ranah penelitian UI UX. Nah, seperti itu. Mungkin ada tanggapan Pak Ruli? Ya, ada. Terima kasih, Pak Dudik. Ya, menanggapi dari Pak Mario ini insight-nya sangat bagus ya. Memang tambahan persona akan menjadi saran yang nanti akan dimasukkan dalam suatu kajian. Nanti akan masuk ke kategori yang mana dalam ide. Terus untuk warna dan sebagai warna dan font dan kepadatan huruf gitu kan, itu memang menjadi bagian penting memang dalam sebuah pengambilan keputusan dalam sebuah IMR, karena memang di mana memang dokter tuh mungkin ya ini saya melihat mungkin ada satu dokter tuh dia praktek di beberapa tempat gitu kan, dia mungkin bisa praktek di rumah sakit A, B dan C. Tiap masing-masing rumah sakit itu mempunyai visual tampilan yang berbeda-beda, yang itu memang menyebabkan dari sisi si dokter itu memang sulit kalau misal dia harus menyesuaikan kembali. Jadi tidak adanya standar dalam sebuah IMR gitu kan, atau tampilan dalam HIS. Jadi mengakibatkan dokter dalam menggunakan dari aplikasi sendiri dia tidak mau gitu, karena dia sulit bagi dia, apalagi dokter-dokter yang mungkin seangkatan baby boomers ya, mungkin ya lahiran tahun 60-an gitu kan. Kalau Pak Jesse kan kelahiran tahun 95 ya. Jadi masih jauh lah. Tahun 2000 saya. 2000, millennials berarti ya. Jadi saya Gen Z. Jadi memang betul ya. Jadi tiap dokter tuh dia banyak praktek di tempat macam. Jadi kalau masing-masing rumah sakit mempunyai standar yang berbeda-beda, memang akhirnya menjadi terputus. Jadinya sulit gitu bagi dokter dalam membuat sebuah keputusan cepat mau menggunakan aplikasinya gitu kan. Dari pengalaman UX pun pasti dia akan, kayaknya lebih enak yang rumah sakit A ini karena UX-nya enak. Akhirnya yang A yang dipakai, yang B, C, D-nya tidak digunakan gitu. Jadi ini mungkin yang nanti saran yang akan diberikan mungkin nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk dalam kajian saya dalam salah satu instrumennya, untuk saya masukkan ke dalam disertasinya. Paling itu aja dari saya, Pak Mario. Saya kembalikan ke Pak Dudi. Terima kasih Pak Ruli. Untuk itu sebelum melanjutkan pada sesi selanjutnya untuk tanggapan tim promotor, jadi untuk para hadirin Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri seminar 2 disertasi Dr. Pak Ruli Sumarlin dengan judul Estetika Visual dan Pengalaman Pengguna Aplikasi Kesehatan ZI Care. Jadi sudah saya sediakan link untuk agensi dan link sertifikat, mohon diisi di bagian chat di Zoom ini. Nah, selanjutnya saya berikan waktu untuk yang terhormat Bapak tim promotor, Bapak Dr. Andreas Rio Adrianto, SE MN, untuk waktu dan layarnya saya persilahkan Bapak co-promotor 2. Baik, terima kasih Pak Dudi. Baik, jadi mungkin di sini saya mewakili dari tim promotor ya, yang memang bukan dari visi Bali. Jadi Prof. Wayan Suwandi itu adalah sebagai promotor pertama yang berasal dari visi Bali, kemudian co-promotor 1 Dr. Nyoman Suwardina itu juga sebagai promotor yang ada di isi Bali.
Sedangkan saya adalah co-promotor kedua yang memang dari Telkom University di luar dari ISIBA. Jadi mungkin saya sampaikan dulu apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para narasumber pada hari ini, Pak Jesse Abdurrahman, Ibu Gilang Yubidiana, dan Pak Mario atas masukan yang sudah diberikan kepada eh, Pak Ruli dalam hal ini untuk memperkuat dari hasil riset beliau. Nah, memang tadi dikatakan bahwa Pak Ruli ini kia ya, connecting people, ternyata menghubungkan antara berbagai orang gitu ya. Karena saya juga sekalian saja saya mau promosikan sedikit tentang masalah riset saya, karena memang riset saya juga terkait dengan masalah desain interaksi, user experience. Jadi data-data kalau misalnya nanti Pak Jesse mau kerjasama dengan kami gitu ya, saya bilang lagi mengelola S2 desain di apa di Telview, ada riset-riset yang mungkin bisa kembangkan bareng gitu ya. Saya juga sangat berharap gitu dengan uh, Dokter Gilang ini menarik ya Bu ya. Jadi virtual reality ini mungkin dari aspek-aspek desain atau user experience itu mungkin bisa dikembangkan lagi, misalnya Hypnoden ini ya dari aspek itu mungkin akan menjadi satu hal kerjasama kolaboratif yang menarik nih antar bidang ilmu gitu. Nah, baik, saya coba untuk tanggapi beberapa hal yang bisa jadi masukan bagi bagi Pak Ruli di sini dari Pak Jesse Abdurrahman tadi menyatakan bahwa eh, bukan sekedar saja estetika ya, bahwa user experience itu menjadi sentral, pengalaman itu menjadi satu hal yang esensial di sini. Bisa jadi estetika itu hal yang terkait pada bagian tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang user experience sendiri, itu kan ada 3 tahapan utama lah, hal-hal yang sifatnya fungsional yang berjalan sebagaimana mestinya, dan hal-hal yang kedua yang terkait dengan masalah masalah aspek hedonisnya gitu ya, aspek yang sifatnya eh, berhubungan dengan kenyamanan, kemudian apa kemudahan dia melakukan sesuatu, sampai nanti yang paling tinggi bicara tentang masalah valuable ataupun meaningfulness ataupun attractiveness-nya gitu kalau misalnya di bagian experience. Nah, justru aspek estetikanya itu nanti mungkin kalau dari masukan Pak Jesse bisa jadi Pak Ruli bisa mengkaji aspek itu di bagian tahap yang udah lewat dari fungsionalnya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem informasi kan secara fungsi itu harus benar-benar berjalan dengan baik ya. Jadi eh, tadi ada beberapa elemen-elemen yang memang harus standar, yang memang harus berjalan dengan semestinya, itu adalah aspek-aspek yang fungsional. Nah, aspek estetik itu mungkin masuk lebih dari itu dia. Ketika kita udah masuk ke dalam tadi bagian yang namanya apa uh, pleasurable, kemudian convenient misalnya, ataupun ada novelty, ataupun ada stimulasi, yang nantinya itu salah satu yang menurut saya juga ketika beban para tenaga medis itu sangat genting ya, kritis, harus menangani pasien, ada hal-hal yang sifatnya dia tidak diganggu juga untuk hal-hal yang sifatnya kognitifnya tinggi. Nah, itu artinya secara fungsional ketika si sistem informasi Zikir ini sudah berjalan dengan semestinya, itu harus mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya tadi. Jadi yang sifatnya hedonic aspek dan mungkin yang sifatnya attractiveness ataupun meaningful ataupun valuable, yang itu nantinya akan terkait dengan aspek estetika justru. Ya, nah itu mungkin kata kuncinya yang nanti akan membuat riset ini mau berjalan ke arah mana. Jadi hal-hal yang sifatnya memang teknologi informasi ya, itu ya kita biarkan karena ini memang ranahnya teknologi informasi ya. Background saya S2 itu teknologi informasi juga. Jadi secara sistem kita coba lihat apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak nih sebenarnya gitu ya. Dari proses itu kalau sudah dalam tahapan itu baru nanti kita masuk ke bagian yang lebih dalamnya lagi, yaitu bicara tentang bagaimana si user itu nanti berhubungan dengan si sistem tadi dan dia menjadi membantu dalam proses kerjanya para user tadi menjadi lebih lebih tidak terganggu lah gitu. Artinya secara kognitif mereka jadi lebih nyaman, walaupun udah bebannya sangat tinggi, tapi di sini bisa jadi lebih 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 nyaman gitu. Jadi tadi ada beberapa hal yang dijelaskan situasi dalam dunia medis oleh Pak Desi ini terkait dengan masalah bahwa user itu
harus menjadi sentra. Nah, user ini tolong nanti dispesifikkan lagi ya, sama seperti yang tadi Pak Mario jelaskan bahwa user itu adalah ya harus kita fokuskan. Jadi tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ruli, coba dispesifikkan apakah itu dari user yang memang adalah para dokter atau tim medis yang lainnya seperti perawat, kemudian bagian farmasi gitu ya. Atau yang memang benar-benar staf administrasi karena mereka tuh harus ada peran yang berbeda tuh. Dari tiga peran itu bisa jadi ada hal-hal yang mungkin pengalamannya berbeda-beda. Karena mereka pasti punya paradigma atau mungkin punya konsep yang sebelumnya dipahami ya, sehingga ketika dia berinteraksi dengan objek ini, pengalamannya bisa jadi ya berbeda-beda. Jadi tolong supaya nanti lebih spesifik lagi, bisa jadi estetikanya nanti akan juga berbeda ketika walaupun secara objek yang kita kaji sama gitu ya, tetapi ketika dia berinteraksi dengan persona yang berbeda bisa menimbulkan pengalaman yang berbeda. Itu yang harus ditekankan. Temuan-temuan yang tadi Pak Ruli sudah sampaikan menurut saya sih sudah baik, hanya perlu dikategorikan ya dengan persona yang berbeda yang seperti Pak Mario jelaskan tadi. Terus tadi ya karena memang kita tahu bahwa ada kayak resistensi dari tenaga medis untuk menggunakan teknologi baru, itu kan menjadi satu hal yang memang terjadi di lapangan ya, ataupun mungkin dokter yang mungkin tadi berpraktek di tempat manapun dan kemudian ketika dia masuk di tempat yang tertentu yang menggunakan sistem, dia akan melakukan ada keengganan seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya ini tuh lebih sifatnya justru di sisi aspek manusianya gitu ya. Aspek manusianya yang harus banyak lebih dikaji. Jadi kita mungkin tidak sekedar hanya melihat dari si aplikasi si care-nya sendiri sebagai objek yang akan kita kaji, tapi justru aspek manusianya itu yang harus kita perkuat ya. Penelitian tentang itu yang harus diperdalam gitu. Karena nanti kita akan bisa memahami bagaimana estetikanya masing-masing. Nah, sebelum sampai ke sana, mungkin harus dibuat rule yang lebih jelas dulu, Pak Ruli. Jadi mungkin di sini masalah estetika sendiri harus diperjelas estetika yang seperti apa sih yang dimaksud dan kemudian nanti hubungannya dengan konsep teknologinya Don Ihde tadi untuk masuk ke dalam hal ini ya. Karena nanti model estetika yang dimaksud dengan yang kalau sudah itu sudah dijelaskan di awal, itu akan lebih mudah nanti untuk cara menganalisisnya ya. Sehingga ketika itu turun ke dalam misalnya hal-hal yang sifatnya visual, itu akan lebih lebih mudah untuk dipahami. Tadi data dari Pak Jesse juga bahwa ternyata memang 60% waktu yang dilakukan di rumah sakit itu atau dalam kedokteran itu lebih banyak dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya administrasi. Jadi artinya ini memang krusial gitu ya. Kalau misalnya hal ini tidak memberikan pengalaman yang baik, itu akan menambah beban para tenaga medis dan otomatis ujungnya pasien jadi terganggu gitu. Jadi kita ngelihatnya secara garis besarnya dulu bagaimana peran dari tenaga medis dan bagaimana si sistem informasi ini kemudian terkait dengan sistem keseluruhannya. Sehingga kita bisa membaca secara umum nih permasalahan yang akan kemungkinan terjadi ketika ada permasalahan dalam sistem informasi yang ada di si care ini nantinya. Begitu ya. Nah, menarik juga ya tadi bahwa ketika masukan dari dokter bilang ini menyatakan bahwa ketika kita develop suatu produk ya, itu ada hal-hal yang mungkin saling terkait dengan bidang ilmu yang lain. Ada psikologi medis, ada fisika medis, ada informatika medis, ada linguistik. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya Pak Ruli bisa terapkan juga ya, kita mengkaji sesuatu yang memang belum, yang sudah jadi ya. Kalau dokter bilang membangun dari sesuatu yang konsep menjadi sesuatu yang real nih. Nah, ini ada satu hal yang mungkin harus dibedakan. Jadi Pak Ruli bisa mengkaji dari yang sudah ada, tapi dilihat dari aspek-aspek tersebut. Jadi bisa saja psikologi medisnya gitu ya. Mungkin Pak Ruli perlu nih untuk berkonsultasi dengan psikologi medis nih, karena itu ada hal yang sifatnya bagaimana orang berinteraksi dengan si objek desain dan aspek psikologi apa yang terjadi, karena dia tidak selalu hanya fokus pada interface atau pada interaksi yang terjadi pada si aplikasi, tapi juga kita lihat pada saat yang terus menangani hal-hal yang sifatnya darurat misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan bahwa ketika seseorang user, baik itu dokter ataupun perawat ataupun tenaga medis yang lain, bahkan yang staf administrasi, itu terkait dengan situasi kontekstual ketika dia berjalan. Gitu ya.
Jadi kita tidak membuat suatu riset yang ibaratnya si care ini ditaruh di lab khusus gitu ya, terus kita amati secara terpisah. Kita coba masukkan itu dalam kontekstualnya gitu. Ketika kontekstual terjadi, pas lagi dia menginputkan data, ternyata ada telepon harus masuk ke ruang operasi misalnya gitu ya. Atau ada keadaan darurat yang harus dilakukan secara segera. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya akan lebih enak ataupun lebih lebih pas ya, karena itu ada bicara tentang masalah kemanusiaannya ataupun yang terjadi di lapangannya. Jadi tidak hanya sekedar membahas tentang si objek yang berupa sistem, tapi ada aspek-aspek yang terkait humanitinya di situ. Nah, ini justru menurut saya sih kalau di seni ya, terutama ya, itu akan lebih sesuai nantinya. Jadi ada aspek-aspek itu yang harusnya Pak Ruli bisa masukkan. Kalau sekedar kita bicara tentang si objek aja, nanti kesannya jadi lebih ke informatika, lebih ke desain. Coba kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya tadi. Karena tadi saya lihat kayak fisika medis ataupun psikologi, itu bisa jadi satu hal yang bisa memperkuat nanti wawasannya dalam untuk mengkaji ini lebih baik juga. Termasuk masalah linguistik ya, ataupun kalau di istilah di desain itu adalah UX writing-nya lah gitu ya. Bagaimana kita menuliskan sesuatu yang nantinya orang bisa paham gitu ya, kemudian bisa dilakukan eksekusi dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ada kayak semacam hal-hal yang sifatnya teknis seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa pembicara di sini adalah terkait masalah elemen-elemen visualnya, terkait dengan masalah bentuk, warna, tipografi. Itu yang menjadi breakdown yang nanti akan dispesifikkan yang harus dianalisis ya. Yang bisa jadi untuk masing-masing peran itu juga berbeda-beda. Jadi menurut saya sih itu yang harus diperlihatkan ya karena kita berada dalam situasi yang berhubungan dengan keselamatan nyawa orang lain, berarti harus ada hal-hal yang sifatnya memang penelitian itu lebih ke kontekstual, jadi tidak hanya melihat dari si aplikasi esih gitu ya, hanya aplikasinya saja, tapi coba lihat bagaimana si aplikasi itu berinteraksi dengan sosial yang ada dalam rumah sakit, lingkungannya gitu. Nah itu akan jadi lebih lebih kuat nih Pak Ruli untuk masalah aspek di kemanusiaannya atau aspek seninya di situ. Selain yang bicara tentang masalah-masalah tadi. Itu kemudian dari Pak Mari juga bicara tentang masalah mungkin ada persona khusus ya untuk membahas tentang masing-masing role gitu ya sebagai dokter atau perawat ataupun staf admin. Kemudian ini untuk mempermudah nanti analisisnya nggak kemana-mana artinya kita kalau fokus dari sisi aspek si role-nya dokter tuh seperti ini dia berada dalam kontekstual pekerjaan yang seperti ini beban pekerjaannya yang kayak apa. Nah, itu akan membuat jadi warna yang berbeda ketika itu dilakukan oleh perawat ataupun staf admin, ya. Jadi saya kira ini suatu suatu apa riset yang cukup mendalam kalau misalnya Pak Ruli nanti akan coba untuk menambah ataupun menguatkan di bagian-bagian tersebut. Tadi juga Pak Mario juga menjelaskan tentang masalah ada critical information misalnya terkait dengan masalah hal-hal yang sifatnya informasi yang memang harus spesifik tertentu ya. Misalnya apakah itu ditekankan dalam warna, tipografi atau icon. Jadi di sini kan sebenarnya sudah ada sistemnya. Kita mengkaji apa yang ada gitu, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi pengalaman yang muncul dari user ketika dia berinteraksi dengan si objek desain itu, dan kemudian bagaimana relasi antara si peran-peran tadi dengan si objek yang akan kita teliti, dan juga relasinya dengan sosial ataupun kontekstual ketika itu terjadi dalam lapangan. Nah, itu menjadi suatu hal yang jadi menarik nih. Jadi kita tidak memisahkan si aplikasi Zikr itu kita tarik, kemudian kita teliti hanya dalam satu lab gitu ya. Menurut saya sih justru kontekstual di rumah sakit itu akan menjadi lebih lebih kuat nih aspek seninya ya. Karena ada estetika, ada masalah hubungan dengan manusia, itu menjadi jadi kuat seperti itu. Nah, mungkin dari saya masukannya seperti itu ya untuk masukan dari para narasumber. Tapi silakan kalau misalnya narasumber bisa menambahkan dari hasil dari yang insight yang saya berikan untuk Pak Ruli ini, ataupun ada hal-hal lagi yang mungkin kita ibaratnya diskusi bersama lah, apa yang kira-kira mungkin bisa kita tambahkan supaya hasil risetnya Pak Ruli ini bisa lebih lebih baik, lebih fokus, dan memang dampaknya juga kelihatan nih bahwa ketika kita menerapkan suatu teknologi dalam satu rumah sakit tidak hanya sekedar bicara tentang penggunanya saja, tapi mungkin aspek sosial yang terjadi dalam community itu yang ada dalam rumah sakit. Mungkin seperti itu
kita serahkan ke moderator untuk mungkin bisa dilakukan diskusi atau seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Andreas untuk insight yang dimasukkan dan diberikan. Bapak Rudi Sumarlin, apa ada tanggapan untuk apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak Co-Promotor 2? Ya, terima kasih Pak Dudik. Resume yang telah diberikan oleh Pak Andreas sebagai promotor 2 sudah saya masukkan. Jadi ada poin-poin yang menarik yang mungkin ya dari semua narasumber yang telah saya input, yaitu tentang persona dari setiap pengguna gitu kan, penggunaan dari human center juga gitu, UX yang paling penting dalam sebuah aplikasi gitu kan, dan yang mendukung dari selain UI gitu kan. Itu mungkin nanti masukan-masukan tadi akan saya rangkum kembali dalam kajian saya untuk selanjutnya. Jadi untuk bisa menyempurnakan dari apa yang telah saya buat pada hari ini. Terima kasih, paling itu aja. Mangga dipersilakan Pak Dudi. Terima kasih Pak Ruli. Untuk sekali lagi saya mengingatkan pada para hadirin, Bapak atau Ibu yang hadir di seminar 2 ini, kami sudah menyediakan form link absen dan sertifikat, dan silakan diisi untuk kelengkapan. Jadi dengan berakhirnya tanggapan dari tim promotor, berakhir pula acara seminar 2 disertasi doktor di Institut Indonesia Bali, Institut Seni Indonesia Bali atas nama Rudi Sumarlim dengan NIM 2023-31054 secara daring dengan judul disertasi yaitu Estetika, Visual, dan Pengalaman Pengguna Aplikasi Kesehatan GI Care. Semoga dalam seminar hari ini dapat menjadi bagian proses dan memberikan masukan bagi kemajuan disertasi Bapak Rudi Sumarlim. Terima kasih kami ucapkan pada tim promotor yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Andreas Rio Adrianto. Terima kasih juga para narasumber, Bapak Jesse, Ibu Dr. Gilang, dan Bapak Mario, serta seluruh peserta yang sudah berkenan secara daring pada seminar 2 disertasi doktor. Tidak lupa saya, Ibu Tududi Arya Putra, memohon maaf jika selama berlangsungnya seminar 2 terjadi kesalahan, kekeliruan dalam memandu penyampaian seminar. Untuk itu saya akhiri, selamat siang, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Terima kasih telah hadir. semuanya. Good Pak luck. Jesse, Dr. Gilang, Terima kasih Pak Aryo, semuanya. ya, Pak Mario. Terima kasih semua. Selamat dan sukses, Bro. Ya, Pak Deden, terima kasih. Siap. Saya Samueli, keren. Ya, terima kasih. Selamat Pak Ruli. Pak Mul, kemana aja Pak Mul? Ini Pak ngerem telur Pak di rumah Kangen Pak Mul. biar cepet netes. Iya Pak Mul. Ya selamat Pak. Ya, terima kasih Pak Mul. Pak Ruli, Jos Gandos. Ya, terima kasih Pak Pelik. Terima kasih semuanya. Selamat, Pak Ruli. Ya, Bu Anggi. Pak Dudik, makasih banyak. Mantap. Semangat MC-nya. Pak Ruli. Ya, Yes. Pak Zul. Mantap. Nuhun. Live ya. Ya, Link absen Pak. ada, udah. Oh, udah. Itu di Oke. chat, kolom chat. Oke. Ya Pak Zul, tadi 2 kali saya umumin. Ya Pak Jul nih, Pak Jul nih. Ini lagi edit tulisan ini. Oh kan, pasti kan mau Selamat, payosa pasti. Kakek. Selamat. Lagi berpusing-pusing. Ya Mak, mana Mak? Wah, langsung nggak nyalain lagi dia, langsung dimatiin sih Mak. Pak Ruli bikin stres nih, udah duluan Gawat. Ayo Saya Pak disuruh Ruli, sama kita Pak kejar. Dudik saya. Pak Ruli. Hah? Kita kejar Pak Ruli, Ayo. Saya disuruh Pak Dudik, Pak Dudik. Ayo. Biar duluan Pak katanya. Mangga. Ya, izin live. Ya, Pak Yosa. Udah di kampus belum Pak? Belum. Ntar lagi.
Ya, saya antar ke kampus. Siap. Ya, Ya. Pak Setengah Doni, nih, enggak. Ntar keren. Senin aja lah. ya. Terima kasih ya, yaudah izin live ya. Ya. Semuanya. Pak Dudik, terima kasih.